Halo semuanya, tidak terasa sudah memasuki pekan ke-7 untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian sehat semua, tetap lakukan physical distancing, jaga jarak, dan jagalah kebersihan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, untuk di materi kali ini, eh, prakarya dan kewirausahaan, yaitu pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Selengkapnya yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik sandang, pangan, dan papan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas penuh tentang pangan, yaitu di gambar sudah ada berbagai jenis makanan internasional yang sering kita lihat ataupun kita cicipi, kita makan. Karena manusia tuh nggak uh, habis pikir pastinya, pasti kita selalu mencari akal bagaimana caranya kita bisa mengolah makanan nabati dan hewani untuk dijadikan suatu makanan yang mempunyai cita rasa tinggi dan enak. Di gambar ada pizza, ada tortilla, ada kari, ada sushi, ada spaghetti, dan ada kimchi. Nah, yang mana ini sering kita makan dan sangat potensial apabila kita mengembangkan bisnis makanan seperti yang ada di gambar ini. Ide usaha untuk membuka makanan internasional itu ada karena pada saat ini banyak sekali orang-orang berpergian ke luar negeri, baik itu untuk kerja ataupun untuk jalan-jalan. Dari aktivitas tersebut sehingga menimbulkan rasa kangen ketika kita sudah pulang lagi ke negara kita. Dan pasti kita mencari di mana kita bisa mendapatkan makanan tersebut tanpa kita harus pergi lagi ke luar negeri. Sehingga hal ini membuka peluang usaha ini menjadi sangat potensial apabila dikembangkan lebih lanjut. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai usaha makanan internasional. Yang pertama adalah kita harus menentukan kira-kira makanan apa yang akan kita jual. Yang kedua, kita harus memahami cara membuat makanan tersebut. Yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat sehingga cita rasa itu tidak hilang. Yang keempat, pastikan lokasi penjualan kita tuh berada di tempat yang pas dan strategis. Yang kelima, tentukan harga untuk bersaing dan pastikan diberikan promo-promo agar pembeli itu tertarik datang ke tempat kita. Selanjutnya adalah pemberian pelayanan yang prima, dan terakhir adalah kita harus konsisten berada di jalur agar kita tidak gampang menyerah dalam membuka usaha ini. Selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Nah, di sini ada iklim, ada air, ada tanah untuk membangun suatu lokasi, dan berbagai jenis makanan pokok seperti tumbuhan dan nabati dan hewani. Nah, selanjutnya ada faktor produksi kerja. Di situ kita menyiapkan berbagai jenis manusia dengan berbagai skill, seperti orang yang memiliki keahlian untuk masak dan untuk melayani dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor produksi modal. Nah, dalam buka usaha modal sangatlah penting. Modal itu wujudnya bisa berupa barang ataupun uang, dan fungsinya dia bisa berasal dari perorangan ataupun dari lembaga atau masyarakat. Selanjutnya adalah faktor produksi kewirausahaan. Nah, di sini kita harus memahami berbagai jenis teknologi dan kita harus paham intinya dengan usaha yang kita jalankan. Selanjutnya kita harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti jujur dan bisa memimpin suatu pekerjaan agar usaha yang kita inginkan dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan sebelumnya. Perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Nah, di era globalisasi ini masyarakat pada umumnya mempunyai pola hidup yang sibuk, super sibuk, sehingga kita tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan makanan. Nah, hal tersebut mempengaruhi meningkatnya permintaan makanan jadi ataupun setengah jadi. Nah, untuk langkah awal sebelum mulai usaha, kita harus menentukan segmentasi pasarnya. Seorang wirausaha harus pandai untuk menciptakan inovasi, baik itu menu makanan dan minuman sesuai dengan segmentasi konsumen yang akan kita tuju. Nah, ada 2 faktor yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar. Yang pertama ada lokasi usaha dan yang kedua ada harga jual. Nah, untuk lokasi usaha, kita harus memperhatikan kebutuhan dan minat konsumen di lokasi usaha yang akan kita dirikan, agar tujuannya
tidak salah sasaran, dan sesuai dengan permintaan para konsumen. Nah, yang kedua adalah harga jual. Harga jual menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Nah, ini kunci dari sebuah usaha agar nanti produk kita tidak dipandang terlalu murah ataupun terlalu mahal. Seperti contoh, apabila kita jual makanan di lokasi sekolah, pastinya harganya lebih murah apabila kita berjualan di lokasi perkantoran atau fasilitas umum lainnya. Selanjutnya ada pengertian dan karakteristik makanan internasional. Nah, makanan internasional dibagi atas dua, yakni makanan kontinental dan makanan oriental. Perbedaannya, makanan kontinental dan oriental dapat dijumpai dari beberapa hal, seperti perbedaan dalam penyusunan makanan utama, teknik pengolahan, dan tata cara penyajian. Ya, masakan kontinental merupakan masakan yang berasal dari benua Eropa dengan ciri-ciri. Nah, di sini ada untuk Eropa Barat, ciri-cirinya bumbu yang digunakan ialah merica dan garam. Untuk Eropa Timur, biasanya menggunakan bumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. Dan untuk Eropa Selatan, sama bumbunya tajam juga, seperti pala dan kayu manis. Tajam di sini yang dimaksud adalah rasanya atau baunya yang tajam, bukan bentuknya. Dalam menu makanan kontinental disusun menjadi 4 giliran makanan. Yang pertama ada appetizer, ada makanan pembuka, ada sup, main course atau makanan utama, dan yang terakhir ada dessert, makanan penutup. Selanjutnya ada masakan oriental. Masakan oriental merupakan jenis masakan yang berada di benua Asia seperti Indonesia, dan ciri khasnya adalah masakan oriental ada perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasa. Selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, dan beberapa jenis bumbu lainnya. Untuk masakan oriental selalu dihidangkan sebagai makanan pokok seperti nasi, mie, ataupun jagung, sehingga mengandung lebih banyak karbohidrat daripada protein hewani dan nabati. Penjelasan terakhir adalah tentang pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah sebuah proses penerapan panas pada makanan yang tujuannya agar memantangkan bahan makanan yang ada. Pengolahan makanan di setiap wilayah, baik internasional ataupun nasional, pasti berbeda. Dari segi mengolah atau memasaknya, teknik pembuatannya, penyajiannya, atau sebagainya. Ada beberapa teknik yang diperlukan untuk mengolah makanan agar dihasilkan suatu produk makanan dengan cita rasa yang sesuai dengan harapan. Teknik-teknik tersebut seperti diantaranya adalah ada teknik merebus, mengukus, mengetim, menggoreng, menumis, dan memanggang, dan beberapa teknik lainnya. Setelah kita mendengarkan penjelasan, sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. Yang pertama, tugas ini adalah observasi dan studi pustaka. Tugasnya adalah cari informasi di internet, koran ataupun majalah tentang 3 jenis makanan internasional. Yang kedua, setelah kamu mendapatkan informasi, kamu identifikasi teknik memasak apa yang digunakan untuk mengolah makanan tersebut. Yang ketiga, sertakan juga resep dan gambar makanan pada laporanmu. Yang keempat, kerjakan dalam LK8. Ini semua ada di buku formatnya. Dan yang kelima adalah presentasikan dalam pembelajaran. Nah, karena ini pembelajaran online, tidak usah dipresentasikan. Nah, kamu buat aja seperti laporan dan dikumpulkan ke Google Classroom yang ada. Apabila ada pertanyaan yang belum dipahami, dapat tulis di kolom komen video ini atau di kolom komen nanti yang ada di Google Classroom. Demikian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pembelajaran kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.